Selamat datang di channel NH Media, Pondok Pesantren Nurul Huda Badean. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat instalasi aerator kolam bioflok. Perlu diketahui, PP Nurul Huda Badean mulai menekuni budidaya ikan air tawar dengan sistem kolam bioflok yang menggunakan terpal sebagai media budidayanya. Sebelum dimulai jangan lupa untuk subscribe, like dan bunyikan notifikasi loncengnya. Ingat, subscribe itu gratis. Mari kita mulai proses pembuatan instalasi aerator kolam biofloknya. Berikut alat dan bahan pembuatan instalasi aerator kolam bioflok. 1 set alat bor, pisau, pipa ukuran setengah dim, selang aerator, batu aerator, tali rafia, multikran udara aerasi, stop kran, keni L atau sambungan L pipa, penutup pipa ukuran setengah dim, dan tentunya yang paling penting yakni mesin aerator sebagai pompa udara menuju kolam budidaya. Setelah alat dan bahan sudah siap, selanjutnya mari kita mulai pembuatan instalasi aerator kolam biofloknya. Pertama-tama, kita buat penyangga instalasinya menggunakan tali rafia dengan cara memilihnya dengan alat bor yang sudah dimodifikasi. Hal ini untuk memudahkan proses pemilinan tali rafia yang akan kita gunakan sebagai penyangga pipa instalasi. Setelah proses pemilinan selesai, kemudian hasil pilihan tali rafianya kita pasang melintang di atas kolam bioflok, dan kedua ujungnya kita ikat pada besi penahan terpal kolam bioflok. Langkah ini diulang menyesuaikan kebutuhan penyangga instalasi aerator yang akan dipasang. Selanjutnya, kita mulai membuat lubang pada pipa menggunakan bor listrik. Pada tahap awal, pengeboran menggunakan paku sebagai mata bor untuk memudahkan pembuatan lubang. Untuk pengeboran kita lakukan sebanyak 6 kali yang dibagi menjadi 2 bagian, dengan masing-masing sisi memiliki 3 lubang. Setelah pengeboran tahap awal selesai, kemudian kita ganti mata bor menggunakan ukuran yang sesuai dengan ukuran multikran aerasi. Berikut adalah hasil pembuatan lubang pada pipa menggunakan bor listrik. Setelah pembuatan lubang selesai, kita dapat memasang multikran aerasi pada lubang yang sudah dibuat. Fungsi multikran aerasi sendiri adalah sebagai penghubung pipa dengan selang aerator yang akan kita masukkan ke dalam kolam budidaya. Inilah hasil pemasangan multikran aerasi pada pipa yang telah dilubangi. Jika pemasangan multikran aerator sudah selesai, kita dapat melakukan pemotongan selang aerator dengan panjang kurang lebih 1,5 meter atau menyesuaikan kondisi kolam yang kita miliki. Mengingat lubang yang sudah dibuat sebanyak 6 titik, maka selang aerator yang dipotong juga sebanyak 6 buah. Setelah itu, pasanglah batu aerator pada lubang selang yang telah dipotong. Batu aerasi ini sangat penting perannya untuk menjaga kesehatan ikan dalam kolam bioflok. Selain sebagai penyuplai oksigen pada kolam ikan, batu aerasi juga berfungsi untuk menyerap oksigen dalam air sehingga kebutuhan oksigen untuk ikan budidaya dapat terpenuhi. Setelah pemasangan batu aerasi telah dilakukan, pasanglah ujung selang yang satunya pada ujung multikran aerasi yang berbentuk meruncing. Lakukanlah proses ini sampai semua ujung multikran aerasi terpasang selang secara menyeluruh dan pastikan selang sudah terpasang dengan benar, agar mesin aerator dapat maksimal memompa udara ke dalam kolam ikan. Hasil instalasi aerator kolam bioflok yang sudah selesai dirangkai, langsung kita letakkan di atas penyangga instalasi aerator dan ujung pipa dipasang pada sambungan L pipa yang sudah dipasang sebelumnya. Lanjutkan proses penataan selang aerator dengan meletakkannya mengikuti penyangga instalasi aerator sampai tertata secara menyeluruh. Setelah penataan selesai, jangan lupa untuk melingkarkan dan mengikat selang aerator pada tali rafia agar posisinya tidak berubah. Sepertinya dia sangat menikmati prosesnya, bukan? Inilah hasil pembuatan instalasi aerator kolam bioflok Pondok Pesantren Nurul Huda Badean. Semoga konten ini dapat menginspirasi, terutama bagi kalian yang menekuni bidang budidaya ikan. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel kami, bagikan konten ini jika menurut kalian bermanfaat.